Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. "Iya, cari saja videonya," kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. "Aman tentram," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh pihak Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Saya mau jawab sebelum hadir. Berarti mau terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan parokinya. Memangnya masih dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya paroki apa yang layak itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus paroki layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini bukan, bahkan ada putusan pengadilan ini juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan
merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dan pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor komisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak berrestoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar Gimana? kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan dengan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan publik itu, satu UN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada perbedaan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan Abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan juga banyak. Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu.